Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanan Kurniawan, NPM 2026-00238, Fakultas Sosial dan Sains Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir mata kuliah Perdagangan Internasional dengan judul Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di World Trade Organization studi kasus Korea Anti-Dumping that is on imports of certain paper from Indonesia. Dan pada kali ini, mulai dengan latar belakang dari World Trade Organization yang saat ini merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengurus masalah perdagangan antar negara di dunia. Organisasi ini secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai hasil dari putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994 yang menyepakati Agreement Establishing the World of Trade Organization. WTO dibentuk sebagai penerus dan penyempurna General Agreement on Traffics and Trade atau GATT 1947. WTO sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dan dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang telah disetujui bersama oleh negara-negara anggota. Sistem perdagangan multilateral WTO disusun dari perbedaan keunggulan sumber daya yang dimiliki, kemudian ditempatkan dengan cara yang paling efisien di pasar global. David Ricardo, 1871, memperkenalkan konsep perdagangan ini dalam teori keunggulan komparatif. Intinya adalah mempercayakan kepada pasar untuk mengalokasikan sumber-sumber yang ada dengan cara yang paling efisien. Oleh karena itu, fokus dari WTO adalah mengurangi hambatan-hambatan pada pasar global dan meliberalisasi perdagangan internasional. WTO melakukan perundingan yang panjang dan rumit untuk setiap agendanya. Dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, terdapat potensi besar terjadi perselisihan, bahkan sengketa. Biasanya, sengketa perdagangan antar negara terjadi ketika suatu negara menetapkan kebijakan perdagangan yang merugikan negara lain atau bertentangan dengan komitmennya di WTO. Untuk mengantisipasi hal tersebut, WTO telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Dispute Settlement Understanding atau DSU. Filosofi dari penyelesaian sengketa WTO sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 DSU secara garis besar mempunyai tujuan: 1. Mengklarifikasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian-perjanjian WTO dengan menggunakan interpretasi menurut hukum kebiasaan internasional publik. Penyelesaian sengketa merupakan esensi untuk pendaya gunaan WTO dan menjaga keseimbangan yang adil antara hak dan kewajiban negara anggota WTO. Bahwa hasil proses penyelesaian sengketa tidak boleh menambah atau mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara anggota yang telah diatur dalam perjanjian WTO. Menjamin solusi yang positif dan dapat diterima oleh pihak-pihak serta konsisten dengan perjanjian WTO. 4. Tindakan retaliasi hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Prosedur dan ketentuan DSU berlaku untuk semua sengketa yang berkaitan dengan perjanjian termasuk dalam Appendix 1, yaitu 1. Perjanjian untuk mendirikan WTO sebagai organisasi internasional, Agreement Establishing the World Trade Organization. 2. Perjanjian substantif yang bersifat multilateral yang tercantum sebagai annex dari WTO Agreement, meliputi Multilateral Trade Agreement in Goods, General Agreement on Trade in Service, Agreement on Related Aspects of Intellectual Property Rights, Understanding on Rule Procedure Governing the Settlement of Disputes. 3. Perjanjian substantif yang bersifat plurilateral yang diadministrasikan oleh WTO, tetapi hanya mengikat negara-negara anggota WTO yang turut dalam perjanjian tersebut, meliputi Agreement on Trade in Civil Aircraft, Agreement on Governing Procurement, International Dairy
Agreement, International Bovine Meat Agreement. Dalam kaitannya dengan sistem penyelesaian sengketa, perjanjian-perjanjian tersebut di atas dikenal sebagai Cover Agreement, yaitu perjanjian yang termasuk dalam sistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi. Dengan demikian, yang termasuk dalam sistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi dengan penyelesaian sengketa yang diatur dalam DSU mencakup seluruh sengketa yang diajukan dalam WTO, yang menyangkut substansi yang berkaitan dengan Covered Agreement yang tercantum di atas. Proses penyelesaian sengketa WTO pada umumnya terdiri dari beberapa tahapan dimulai dari konsultasi wajib antara pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disetujui oleh para pihak, sidang panel, tinjauan banding, serta pelaksanaan rekomendasi dan ketentuan yang disahkan oleh Dispute Settlement Body atau DSB. DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk panel dan appellate body yang terdiri atas para ahli yang bertugas menelaah kasus yang sedang disengketakan. DSB juga terdiri atas para ahli yang bertugas menelaah kasus yang sedang disengketakan. DSB juga dapat menerima atau menolak keputusan panel atau keputusan appellate body. Dalam setiap kasus, DSB mengawasi pelaksanaan putusan yang disahkan. Kasus-kasus yang masih dalam proses tetap menjadi agenda DSB sebagai kasus tersebut dapat diselesaikan. Sampai kasus tersebut dapat diselesaikan. Putusan yang telah disahkan tersebut tidak semata-mata menjadi tahap akhir dalam proses penyelesaian sengketa WTO. Negara yang telah melanggar aturan WTO karena menetapkan aturan perdagangan yang tidak konsisten dengan prinsip WTO harus segera mengkoreksi kesalahannya dengan menyelaraskan aturannya dengan aturan WTO. Jika negara tersebut masih saja melanggar aturan WTO, maka negara penggugat berhak mengajukan permintaan kepada DSB untuk melakukan negosiasi dengan negara tergugat dalam menyepakati kompensasi. Jika tidak tercapai kesempatan dalam penentuan kompensasi, negara penggugat dapat meminta otorisasi dari DSB untuk melaksanakan retaliasi. Retaliasi dimaksudkan sebagai upaya terakhir dengan tujuan supaya negara pelanggar memperbaiki tindakannya sesuai dengan kewajibannya sebagai anggota WTO. Penerapan retaliasi biasanya dalam bentuk peningkatan drastis pengenaan bea masuk atau tarif pada produk-produk tertentu yang berhubungan dengan kepentingan ekspor dari negara pelanggar. Tidak semua kasus yang diselesaikan dalam proses penyelesaian sengketa WTO diselesaikan melalui proses retaliasi. Negara yang memenangkan sengketa belum tentu memiliki keberanian untuk mengajukan tindakan retaliasi meskipun negara yang kalah tidak mau melaksanakan keputusan DSB hingga batas waktu yang telah ditentukan. Sejalan dengan hal tersebut, negara yang dijatuhi tindakan retaliasi pun belum tentu dapat melaksanakan retaliasi karena kondisi perekonomian negara tersebut yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan retaliasi. Mengenai pandangan negatif tentang efektivitas penerapan retaliasi, lebih jauh diungkapkan bahwa retaliasi dianggap kurang efektif apabila dilaksanakan oleh negara anggota yang tergolong negara berkembang dan negara terbelakang karena beberapa aspek. 1. Dari segi tujuan retaliasi. Apabila sebuah negara menerapkan retaliasi, maka tindakan tersebut sama halnya dengan shooting yourself in the foot. Yang artinya, apabila sebuah negara menerapkan retaliasi, hal tersebut justru dikhawatirkan tidak akan membawa keuntungan dan bahkan menambah kerugian bagi negara yang melakukan retaliasi atau retaliating party. B. Dari segi mekanisme pelaksanaan retaliasi, adanya anggapan bahwa sangat sulit memperoleh ukuran yang tepat dalam menentukan tingkat pelaksanaan retaliasi atau level of suspension. C. Penerapan oleh negara berkembang dan negara terbelakang. Retaliasi tidak dapat dilaksanakan secara efektif meskipun negara berkembang atau negara terbelakang menjadi pihak yang dimenangkan oleh panel DSB dalam sengketa perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara anggota WTO yang digolongkan sebagai negara berkembang juga pernah terlibat dalam sengketa perdagangan internasional melawan negara maju, yaitu dalam kasus tuduhan dumping yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap produk kertas yang diimpor dari Indonesia, sehingga merugikan produsen kertas domestik Korea Selatan.
Akibat adanya turunan tersebut, 4 eksportir kertas Indonesia ke Korea Selatan dikenakan biaya masuk anti-dumping atau BMD oleh Korea Trade Commission atau KTC. BMD yang dikenakan oleh Korea Selatan pada ekspor kertas Indonesia ini merugikan Indonesia dan menghambat perdagangan kertas di Indonesia ke Korea Selatan. Baik, kita akan masuk ke dalam kronologi masalah dari judul makalah saya. Kasus ini dimulai pada bulan September 2002, di mana 5 produsen kertas domestik Korea Selatan memohon kepada KTC untuk melakukan penyelidikan dumping terhadap impor kertas jenis Business Information Paper dan Wood Pre-Printing Paper yang berasal dari Indonesia dan China. Terhadap Indonesia, KTC mengirimkan kuesioner kepada 4 perusahaan kertas Indonesia, yaitu 1. PT Pindo Daily Pulp dan Kertas Mills atau Pindo Daily, PT Riawan Dalam Kertas, April Pine, PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk, Indah Kiat, dan PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia atau Ciwi Kimia. Terhadap pengenaan BMD tersebut, Indonesia merasa keberatan karena pihak Indonesia berpendapat bahwa 4 eksportir kertas di Indonesia tersebut tidak melakukan dumping, sehingga tidak tepat apabila Korea Selatan mengenakan BMD terhadap 4 eksportir kertas Indonesia tersebut. Setelah perundingan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan terkait sengketa ini tidak menghasilkan kesepakatan, Indonesia akhirnya memutuskan untuk membawa sengketa ini ke WTO. Dalam sengketa aturan dumping ini, panel DSP memenangkan Indonesia karena Indonesia terbukti tidak melakukan praktik dumping, sehingga Korea Selatan harus mencabut pengenaan BMD terhadap 4 eksportir kertas di Indonesia. Namun pada kenyataannya, Korea Selatan tidak melaksanakan putusan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan. Terhadap tindakan Korea Selatan ini, Indonesia dapat menggunakan haknya untuk melaksanakan retaliasi, namun pada kenyataannya, Indonesia tidak melakukan retaliasi untuk memaksa Korea Selatan agar melaksanakan putusan pada DSB tersebut. Berikut adalah penyelesaian sengketa Korea anti-dumping, that is on import of certain paper from Indonesia di WTO. 1. Mengklarifikasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian-perjanjian WTO dengan menggunakan interpretasi menurut hukum kebiasaan International Public. Penyelesaian sengketa merupakan esensi untuk pendayagunaan WTO dan menjaga keseimbangan yang adil antara hak dan kewajiban negara anggota WTO. 2. Bahwa hasil proses penyelesaian sengketa tidak boleh menambah atau mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara anggota yang telah diatur dalam perjanjian WTO. Menjamin solusi yang positif dan dapat diterima oleh pihak-pihak serta konsisten dengan perjanjian WTO. 4. Tindakan retaliasi hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan atas masalah sengketa dagang Indonesia dan Korea, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan presentasi saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.